Oke, Mas, kita sudah ada di penghujung acara ini. Nah, saya membacakan paling tidak hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga, 5 lembaga survei terakhir. Ya, yang pertama itu Litbang Kompas. Hasilnya 39,3% Prabowo, 16,7% Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud itu 15,3%. Nah, yang belum menentukan pilihan itu 28,7%. Lalu kemudian ada survei LSI DNIJA, itu yang terbaru juga. Hasilnya itu Prabowo Gibran 42,9%, Ganjar Mahfud 24,9%, Anies Muhaimin 24,0%, yang belum menentukan pilihan itu 7,7%. Populi Center, Prabowo Gibran 46,7%, Ganjar Mahfud 21,7%, Anies Muhaimin 21,7%, sama nih perolehan suaranya. Yang belum menentukan pilihan itu 8,1%. Lalu kemudian Ipsos, Prabowo Gibran 42,66%, Ganjar Mahfud 22,95%, Anies Muhaimin 22,13%. Ini hampir sama nih, beda sedikit. Lalu kemudian Poltreking, terakhir itu Prabowo Gibran 45,2%, Ganjar Mahfud 27,3%, lalu kemudian Anies Baswedan 23,1%. Yang belum menentukan pilihan itu 4,4%. Nah, dari hasil ini itu versi lembaga survei, 5 lembaga survei ini Prabowo Gibran unggul. Nah, kalau pasangan nomor 2 ini menang, kelihatan tadi dari penjelasan Mas Wahyu kan, ini kayak kita cemas sekali, ya kan? Nah, apa kira-kira yang ditakutkan kalau nomor 2 menang? Ya, ya menurut saya agenda-agenda reformasi akan terhenti ya. Oh. Pertama adalah penuntasan pelanggaran HAM masa lalu pasti. Udahlah, itu pasti ditutup lah ya. Impunitas akan terus jalan. Oke. Kemudian juga kita akan mengalami juga kemunduran demokrasi kita karena untuk memenangkan pun instrumen-instrumen hukum, instrumen-instrumen konstitusi kita itu sudah dikontrol gitu ya. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah kita juga apakah karena juga sekarang ini reformasi di sektor keamanan itu juga masih berjalan lamban, ini bahkan mungkin akan setback lagi, bahkan akan ada dwifungsi atau trifungsi atau multifungsi ABRI itu sendiri gitu. Jadi ini yang saya kira selama ini menjadi kewaspadaan sebenarnya dari teman-teman yang selama ini berjuang untuk isu demokrasi, untuk isu kalau KKN, saya kira juga akan bertumbuh subur, akan mendapatkan lahan yang subur di situ ya. Ini kan terrefleksi, entah itu sebenarnya sadar atau tidak sadar ketika Prabowo bilang saya ini nggak bisa ngapa-ngapa karena saya nggak berkuasa. Dengan berkuasa dia bisa ngapa-ngapa, baik bisnisnya, baik kelakuan politiknya dan yang lain-lain. Padahal bernegara, menjadi pemimpin negara itu juga wajib untuk dikontrol, wajib untuk tidak berlaku sewenang-wenang seperti itu. Nah, Mas, kalau pelajaran apa yang penting dari keterlibatan seorang kepala negara yang masih aktif dalam mempengaruhi kemenangan dari calon tertentu dalam pemilu? Iya. Ini menurut saya pelajaran etika politik ya, menurut saya ya, pelajaran
etika politik, ini soal imparsial, ini soal netralitas seperti itu. Ternyata selama ini di Indonesia hanya bunyi-bunyi saja gitu ya. Ketika itu dibenturkan pada situasi yang nyata, itu ternyata kontradiktif gitu. Loh, tapi kan kita baru mengalami seperti ini kan di pemilu 2024. Kalau pemilu sebelum-sebelumnya kan presiden ada presiden yang incumbent bertarung di pemilu untuk periode kedua, mereka menunjukkan sikap netralitasnya sehingga pertarungan itu berjalan secara fair kan. Nah, Pak Jokowi juga di pemilu 2019 dia juga akan menunjukkan sikap dia netral. Pemilu 2019 dia incumbent. Tapi ini kan baru kali ini, Mas. Karena dia bercita-cita ingin ada penyambungnya. Setelah keinginan untuk 3 periode atas nama krisis COVID itu enggak sukses, gitu ya. Jadi saya kira interestnya sangat kuat, gitu ya. Seandainya dia adalah orang yang taat pada konstitusi, taat pada etika politik, pada apa. Ketika ada penerapasan konstitusi yang menurut saya sangat vulgar, dengan lolosnya melalui putusan nomor 90, itu sudah memperlihatkan intervensi yang sangat dalam, meskipun secara di muka umum dia bilang saya nggak ada urusan, nggak mau campur tangan. Nah, kalau lihat seperti itu. Kalau melihat usaha-usahanya ini kan kelihatannya Pak Jokowi harus menang. Ya, dalam pemilu 2024 ini. Pertanyaan saya, kenapa harus menang? Ya saya kira karena dia pengen terus mendapatkan kekuasaan. Dia tidak ingin ada peninggalan kekuasaannya yang menjadi beban. Tapi kan nggak ada jaminan bahwa ketika Pak Prabowo berkuasa, nggak ada jaminan bahwa Pak Jokowi juga berkuasa. Itu saya kira itu pertanyaan banyak orang juga ya kan? Saya bahwa ini yang seharusnya juga kita sadarkan pada orang-orang yang dulu sangat kritis, bahkan sangat anti pada Prabowo, sekarang merapat seperti itu. Tentu ini juga ada soal soal sumber-sumber ekonomi. Tapi menurut saya juga agendanya juga dia akan meneruskan kekuasaan melalui anaknya seperti itu. Oke, kalau pertanyaan saya balik, apa bahayanya kalau Pak Jokowi kalah? Bagi Pak Jokowi. Ya, saya kira banyak orang yang bersuara kritis ya terhadap proyek-proyek mercusuar Pak Jokowi, meskipun saya kira itu juga tentu kalaupun itu harus dipertanyakan, itu kan juga ranah-ranah hukum yang harus menjawabnya. Gitu ya. Oh gitu ya. Ini soal itu ya. Nah, lalu ini kita bicara soal tadi ancaman, kekhawatiran, apa yang mesti kita lakukan ke depan supaya ancaman demokrasi kita tidak terjadi seperti yang kita bicarakan tadi? Ya, menurut saya kita harus bekerja keras ya, menyadarkan ke publik dengan berbagai metode yang kita punya gitu ya, baik secara offline maupun online, mengingatkan tentang sejarah kelam masa lalu, karena bagaimanapun juga pemilih terbesar kita itu adalah generasi yang sekarang ini ternyata banyak yang lupa sejarah. Jadi tugas pelaku sejarah atau mereka yang juga memproduksi konten-konten sejarah adalah mengingatkan kemungkinan kita kembali ke sejarah kelam masa lalu seperti itu. Oke, Mas Wahyu, saya kira ini menjadi tugas kita bersama, sekaligus menjadi closing statement dalam obrolan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam diskusi
titik temu atau obrolan titik temu berikutnya. Saya Sebastian Salang, Edi Koko produser acara ini, dan Christian dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Mas, terima kasih banyak.